Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya, Erwin Supandi dari Winstocks Indonesia. Apa kabar hari ini tradingnya? Semoga masih pada profit dan dapat profit yang besar ya. Karena beberapa kita sudah rekomendasikan ya. Dan congrats yang hari ini dapat dari Doit, dapat dari BRMS ya, congrats. Dan hari ini IHSG bergerak as predicted ya, kita udah bilang ketika Senin Selasa itu terbang, saya sudah warning hati-hati potensi untuk koreksi ya. IHSG all time high biasanya diikuti dengan koreksi dan di sisa 3 hari ya menjelang akhir pekan bisa ada pergerakan yang cenderung ke sana atau mungkin malah bergerak liar, koreksi dulu terus dia rebound ya. Tapi setidaknya saya yakin teman-teman sudah antisipasi ya, para pemirsa, para penonton channel YouTube ini sudah antisipasi akan hal itu. Jadi nggak kaget lagi. Kalau galau, ya galau profitnya ketinggian, banyak ya. Aduh, taking profit apa enggak ya? Nanti kalau terbang lagi gimana? Atau galau, aduh saya taking profit cepetan. Biasa, itu manusiawi. Kalau masih begitu itu manusiawi. Ya, tapi saya mau kasih clue sedikit. Kalau jika Bapak Ibu sudah kena taking profit, saran saya jangan dikejar untuk re-entry lagi. Contoh kayak kemarin udah taking profit di Doit, hari ini Doitnya terbang. Jangan, ya kalau galau umpamanya nekat mau masuk, ya silakan. Tapi risk and rewardnya sudah nggak imbang, ya. Mending kita bidik cari saham yang lain. Dan itu juga lebih bagus buat mental kita, buat mindset kita investasi lebih bagus. Karena apa? Pada dasarnya prinsip kehati-hatian itu adalah prinsip nomor satu yang harus kita utamakan, Bapak Ibu ya. Dan ketika posisinya sudah terlalu tinggi, kita cari yang lain, nanti pada akhirnya saham-saham ini tertentu yang kita cari yang masih dalam posisi support juga akhirnya juga mantul juga, rebound juga ya. Jadi nggak usah ngotot harus kejar yang sedang terbang ini gitu. Kan kita nggak tahu besok bisa ikut koreksi apa enggak. Apalagi naik 2 hari sudah rally atau 3 hari sudah rally terus ya. Syukuri saja yang sudah kita terima dengan hati yang bersyukur. Saya yakin kita akan lebih tenang tradingnya. Dan nggak usah dilihat-lihat, nggak usah dilihat-lihat saham yang terbang hari ini itu nggak usah dilihat-lihat lagi. Lupakan aja, lihat, aduh saya kenapa saya jual duit, kenapa saya jual BRMS kemarin. Ya sudah, tutup buku, lihat yang lain. Cari fokus, alihin fokusnya. Fokusnya alihin, cari yang lain. Ya, kalau nggak bisa gimana Pak? Kalau nggak bisa tutup aplikasinya, udah nggak usah dilihat. Ya sesimpel itu ya. Itu yang sering saya juga lakukan kok. Jadi itu semua masih manusiawi. Dan hari ini saya mau bahas sedikit ya mengenai sektor properti. Ya, kita ketahui sektor properti ini beberapa mulai laporan keuangannya mulai keluar dan membukukan laporan keuangan yang bagus ya. Alam Sutra membukukan profit 2 triliun lebih ya. Bahkan ketika dibandingkan year on year dengan tahun kemarin meningkat 100%. Wow. Dan Pakuwon juga sama. Luar biasa laporan keuangan. Saya yakin juga CTRA, BSDE, Sumarekon juga membukukan laporan keuangan yang bagus. Ya pastinya begitu karena mereka bandingin 2020, 2021. Ya, 2020 kan pandemi nyungsep, 2021 kan tiba-tiba ekonomi mulai membaik gitu. Saya sudah warning, saya sudah ngomong juga, silakan nonton YouTube saya. Kalau yang sudah rutin nonton dari tahun kemarin juga pasti tahu, saya sudah bilang bahwa jangan kaget nanti kalau laporan keuangannya tiba-tiba membaik semua, semua serba membaik. Ya jelas bandingannya tahun 2020. Kalau kita mau bandingkan harusnya bandingkan dengan tahun 2018, tahun 2017 gitu ya. Ketika sebelum pandemi. Kalau bandingin sama pas pandemi ya jelas semua sesuatu jadi kinclong semua. Dan pada galau dong, kenapa laporan keuangannya bagus tapi kinerja sahamnya masih di situ-situ aja. Bahkan hari ini ada yang turunnya cukup dalam sektor properti tersebut. Ya wajar saja karena kalau saya bilang istilah tradingnya, istilah itu sudah price in. Artinya apa? Artinya orang sudah pada tahu bahwa laporan keuangannya akan bagus. Jadi no wonder udah pada nggak heran semua. Nah, tapi saya juga mau kasih tahu juga.
bahwa laporan keuangan yang dirilis hari ini, satu, perbandingannya dengan tahun 2020, yang mana which is tahun pandemi. Jadi wajar aja kalau tiba-tiba tahun 2021 meningkat, seperti sudah saya utarakan tadi. Itu satu. Kedua, laporan keuangan yang kita lihat ini adalah laporan keuangan tahun 2021, yang mana itu adalah sudah lampau. Kalau buat saya itu history. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah kita sekarang ada di tahun 2022 nih. Nah, ketika di tahun 2022, bagaimana dengan next-nya? Ya, apakah laporan keuangan yang kinclong di tahun 2021 ini bisa menggambarkan atau memperlihatkan kinerja yang akan datang? Jadi patokan maksud saya. Oh, karena 2021 keren, maka 2022 bakal boom. Nah, kita harus lihat-lihat ya, kita harus lihat-lihat ada beberapa hal yang menjadi tantangan di tahun 2022. Saya tidak pungkiri orang penuh dengan optimisme di tahun 2022 ini, yang mana Indonesia berhasil keluar dari COVID-19, bahkan mungkin ke depannya Indonesia bisa segera lebih cepat masuk dari pandemi bergeser menjadi endemi COVID-19. Dan Indonesia adalah negara besar, dan saya cukup yakin dengan penduduk yang banyak, dan itu sesuatu hal yang bagus buat perekonomian kita. Nah itu, jadi ada di tahun 2022 ini ada optimisme pasar, pasti, terhadap ekonomi Indonesia yang akan recovery. Tergambar dari IHSG kita yang all time high. Itu satu. Tapi ada tantangannya, Bapak Ibu harus tahu tantangannya. Tantangannya adalah satu, inflasi yang tinggi. Inflasi ini tentu saja tidak hanya karena faktor dalam negeri. Inflasi datang dari faktor luar negeri yang paling besar. Pertama, dengan naiknya harga bahan bakar minyak. Oke, itu nomor satu. Kedua, harga komoditi lainnya juga diikutin. Ikut naik juga nih, sentimennya ikut naik juga. Hasil bumi ya, banyak naik. Nah, dengan dua naiknya ini, akan memicu, akan menjadi trigger dan salah satu faktor utama naiknya inflasi. Oke? Karena apa? Karena cost produksi naik ya, cost produksi naik dan macam-macam. Itu sentimen yang sangat akhirnya kayak efek domino ya. Nah, ketika inflasi tinggi, otomatis juga akan diikuti dengan kenaikan suku bunga. Nah, bandingkan di tahun 2021, properti laporan keuangannya bagus, transaksinya tinggi karena ada sejumlah stimulus yang dikucurkan oleh pemerintah. Pengurangan pajak, terus suku bunga yang rendah. Itu stimulus yang supaya merangsang sektor ini bergerak. Ya, kita tahu sektor properti adalah sektor padat karya yang sangat menyerap tenaga kerja, dan ujung-ujungnya ketika banyak tenaga kerja yang digunakan, otomatis apa? Uang berputar. Ada gaji yang dibayarkan dan sebagainya ya. Nah, itu tahun 2021. Nah, di tahun 2022 ini kita tahu di US ya, di Amerika tapering off ya kan, stimulus juga berkurang, dan kemudian di Indonesia kurang lebih sama. Sekarang mungkin uang bantuan stimulus yang ada nanti itu bukan dikucurkan ke kayak begitu hal-hal untuk menggerakkan ekonomi lagi, lebih kepada kayak dana BOS, dana bantuan sosial dan lain sebagainya. Karena untuk apa? Untuk menutup kesenjangan, untuk menutup inflasi tadi gitu loh. Jadi kan kan dengan naiknya inflasi otomatis daya beli berkurang ya kan. Lapisan masyarakat yang bawah akan kesulitan untuk beli kebutuhan pokok. Nah, dana BOS ini yang akhirnya akan diarahkan ke sana. Ini pemerintah nih, ini kita bicara mengenai strategi pemerintah. Jadi diharapkan ekonomi itu sudah nggak perlu stimulus lagi. Diharapkan ekonomi jalan, dan kita tahu ketika orang inflasi, harga bahan pokok naik dan sebagainya, fokus orang itu sekarang sudah ada pada bukan properti itu. Kalau rumah utama, yes, mungkin akan dikejar ya. Tapi kalau sudah mulai masuk ke sini, ke arah sini, mereka akan lebih fokus ke kebutuhan pokok dulu. Jadi properti mungkin akan mengalami hambatan sedikit. Nah, tapi kita lihat. Pada dasarnya ekonomi itu adalah seperti gerbong kereta api. Ini teori Dow Jones juga ya, Bapak Ibu. Jadi
teori Dow juga, bukan teori Dow Jones, tapi teori Dow, ya Henry Dow. Jadi ekonomi itu akan bergerak, umpamanya contoh seperti kayak tadi saya bilang, industri jalan, padat karya jalan, ya, manufacturing jalan, gaji gaji mulai lancar, dan kalau dulu umpamanya shiftnya selang-seling, sekarang full running 3 shift dan jalan semua bagus, ekonomi jalan, nah gaji dikucurkan, pembangunan mulai jalan semua. Ini walaupun sampai nanti harga bahan pokok naik, setidaknya ada uang yang diputarkan gitu ya. Nah, pelan-pelan nanti ekonomi mulai adjusting lagi. Yang tadinya inflasi, ya saya yakin ini sudah kita alami dari bertahun-tahun yang lalu ya. Saya sudah pernah cerita mengenai inflasi, dan silakan Bapak Ibu nonton videonya lagi. Kita nggak perpanjang ke arah sana. Tapi intinya adalah saat ini ada halangan, ada hambatan yang kita lihat untuk sektor properti. Itu sebabnya agak koreksi. Tapi, nah ada tapinya. Kita tahu kan, apa yang saat ini kita merasakan tantangan, itu malah kesempatan, opportunity buat kita. Di balik setiap masalah pasti ada kesempatan. Nah, ketika harga saham properti turun, ya, ini kesempatan para investor yang melihat opportunity ini untuk entry dengan cari saham dengan harga yang murah, lebih murah. Ya, memang harganya nggak nyungsep, benar-benar nyungsep sekali memang, tapi setidaknya ada kesempatan untuk kita untuk beli ya. Sama ketika kita melihat dari kacamata tahun 2020 ketika harganya nyungsep gara-gara pandemi ya. BCA semua, BRI, ambiar semua, dan para investor meyakini bahwa Indonesia tidak akan berakhir. Pasti ada solusi, pasti ada cara bagaimana untuk kita semua sama-sama keluar dari masalah atau masa itu waktu itu. Dan akhirnya sesuai perkiraan kan IHSG artinya all time high juga kan. Nah, kita ambil peluang itu ya untuk bagaimana caranya kita melihat peluang dari masalah ini. Ya, kita akan coba lihat chartnya. Saya akan coba sekilas memberikan chartnya. Kira-kira saham-saham apa saja sektor properti ini yang saat ini kita lihat sebagai suatu opportunity. Pertama mungkin CTRA, kita akan berikan CTRA. Nah, CTRA Bapak Ibu tahu kalau kita lihat weekly lah ya. Nah, ini ternyata dia masih bergerak dalam rentang sideways ya. Ini saya hapus saja coret-coretannya. Nah, ini. Nah, dalam 2 tahun, dalam rentang ya dari 2021 sampai 2000, ya hampir setahun lebih lah ya. Nah, dia bergerak dalam rentang sideways. Nah, ini saya lihat dia lagi bangun base aja. Ini saya nggak ada skalanya, kita kasih garis-garis gini saja. Ya. Oke, nah ini dia masih bergerak dalam rentang sideways. Jadi kalau kayak gini dia udah hit target sebenarnya. Jadi jangan kaget kalau saat ini CTRA sideways balik ke dasar. Nah, manfaatkan aja untuk serok ya. Terus selain CTRA ada Sumarkon. Nah, ini juga mirip-mirip, Bapak Ibu bisa lihat. Juga mirip, sama juga. Kita nggak usah dihapus. Ya, ini. Nah, ini kita lihat dia ternyata ada di rentang yang sama. Dia masih bergerak dalam rentang sideways. Nah, ini kalau kita mau ambil yang moderatnya, nggak usah terlalu agresif. Ini dia masih bergerak di rentang yang di sini-sini aja. Jadi kalau dia bergerak sini, ya manfaatkan juga untuk serok, untuk dia naik lagi. Jadi selalu saya bilang, ketika harga saham turun, bukan berarti end of the world ya. Kita melihat peluang di situ ya. Terus ada BSDE. Nah, ini juga masih mirip-mirip lah. Ini pergerakannya semua masih di rentang yang sama ya. Kita anggap dia masih bergerak secara sideways. Nah, ini dia masih bergerak dalam sideways. Jadi peluang nih, ini lagi di support dan bergerak ke support. Jadi silakan. Nah, ini Asri kinclong banget ya. Cukup kinclong, dan ini bergeraknya
Laporan keuangan maksud saya yang kinclong, tapi pergerakannya masih masih kurang bagus ya. Nah ini, dia rupanya masih masih ada di sini areal-areal ini juga masih belum bergerak. Jadi masih cenderung downtrend malah ya bahkan ya. Jadi ini kesempatan nih peluang untuk beli mungkin ya bagi investor. Ini bagi yang suka invest jangka panjang ya. Kalau saya sih jujur tidak terlalu ya. Saya lebih suka tradingnya. Jadi ini ulasan saya ini sekaligus juga ya untuk teman-teman yang juga mungkin lebih cenderung ke invest. Selain itu ada Pakuwon. Nah, ini juga sama, mirip-mirip ya. Mirip-mirip semua nih, Bapak Ibu bisa lihat, cermati ya teman-teman semua. Ini, ini pergerakannya masih ada di areal yang masih di sini aja nih. Nah, ya sempat mau naik tapi dia turun lagi nggak kuat gitu ya. Dan ini naik nggak kuat turun. Nah, ini dia cenderung mungkin akan nguji support dekat-dekat sini. Ya, mungkin kalau pikir saya di daerah selendang untuk kemudian dia naik. Ya, ini pergerakannya nih. Ini kira-kira sektor properti yang saya anggap masih oke ya. Oke buat Bapak Ibu invest di sektor ini ya. Di perusahaan ini maksud saya. Jadi silakan seperti saya bilang tadi di balik masalah selalu ada peluang dan ketika saham terkoreksi kita siap untuk beli. Sama seperti halnya ketika saya ulas sektor consumer lah. Waktu itu belum lama ini saya sudah ulas mengenai kebangkitan sektor consumer di momen lebaran ini. Dan properti, saya yakin saat ini mungkin belum momentum untuk comeback, tapi ya cenderung saya lihat ini agak bergerak ke arah support. Moga-moga supportnya ini bisa bisa kuat dan dia bisa mantul lagi. Bapak Ibu, silakan kalau yang suka cicil beli aja. Oke, walaupun saya sebenarnya menyarankan trading dulu ya. Ya, itu sharing saya mengenai sektor properti ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke market review ya. Kita akan masuk ke market review. Kalau lihat market review sih, kalau lihat candle weekly pada dasarnya masih oke ya. Ini tengah minggu ya, ini hari Rabu tengah minggu. Kalau lihat candle weekly-nya masih oke pada dasarnya, jadi jangan terlalu khawatir. Cuma tadi pada ada kita lihat di beberapa, saya lihat di beberapa tempat mengatakan bahwa wah IHSG sudah mulai nih masuk area koreksi nih. Ya memang, tapi saya bilang masih koreksi sehat sifatnya ya. Dan beberapa waktu kemarin saya sudah bilang wajar dan ini adalah level support yang saya harapkan masih bisa menjadi support kuatnya ya. Jadi saya lihat berpotensi menguji level support ini IHSG ya dan moga-moga ini cukup cukup kuat untuk kena dan dia mantul. Jadi areal ini lah ya. Nanti dia bisa swing di sini dan dia bisa mantul lagi. Jadi silakan Bapak Ibu ya yang bagi yang mencermati IHSG areal inilah jadi supportnya dan malah buat saya kembali lagi IHSG koreksi berarti ada saham-saham yang juga berpotensi koreksi dan layak untuk kita serok juga. Ya, soalnya saat ini beberapa sudah pada tinggi. Ketika pada teman-teman pada profit taking semua pada bingung. Pak, saya masuk apa lagi nih? Ya, cari yang disupport. Wah, mana yang disupport? Ya, pada bingung ya. Nah, kita lagi bahas, kita lagi lihat-lihat. Di grup juga saya sering sharing ya, saham-saham apa aja yang ada di support. Dan supportnya mentok di mana-mana. Dan bagaimana kita boleh beli. Nah, itu kita bagikan tuh di grup tuh ya. Dan IHSG hari ini asing masih membukukan net buy ya good news 419,2 miliar dan transaksi hari ini ternyata cukup besar 13,978 triliun 13,98 triliun. Oke, bagus kok itu. Dan kalau saya lihat ya di sesi ini penutupan ya asing membukukan yang foreign buy ada di Astra, MTEK ya, MTEK terbang tinggi, ITMG, Antam, Inco itu asing pada foreign buy
Dan foreign sale ada di BCA, Adaro, Sido, Telkom, Unilever. Wah, kelas berat nih yang dijualin. Tapi pada dasarnya it's okay, pada dasarnya masih bagus semua. Dengan sektor yang leader ya, jadi penopang indeks ada di energi dan teknologi. Wah, teknologi lumayan. Tapi saya lihat tadi yang teknologi nggak terlalu oke. Saya nggak tahu nih teknologi apa nih yang dimaksud yang nopang indeks nih. Naiknya 2%. Coba kita cek aja nanti. Ya, yang lain-lain masih moderat, masih cenderung bergerak ya naik turun masih di situ-situ saja. Ya, sektor finance ya. Jadi yang beratin jadi pemberat ada di finance, terus ada di properti, ini pemberat, terus kemudian transportasi pemberat dan coba kita cek chartnya aja deh. Secara sektoralnya bagaimana? EDX Basic, mulai dari EDX Basic seperti biasa. Masih oke ya, masih oke. Cuma saya lihat ini ya sudah terlalu jauh nih. Ini juga waktu-waktunya dekat-dekat akan koreksi. Consumer cyclicals jebol, support ya. Mungkin bisa berpotensi ke areal skyline ini. Terus habis itu energi, nah ini naik lagi ya. Hari ini batu bara ya. Kembali saya sudah selalu bilang sektor energi itu batu bara sebagai pemberat apa sebagai bobot beratnya dan saya udah kode beberapa waktu belakangan ini untuk tetap keep yang batu bara atau energi pada dasarnya. Terus kemudian ada sektor finance. Nah, sektor finance ini juga sudah hari ini bergerak menuju support ya. Moga-moga support ini tahan, tapi kalau nggak bisa nahan, lanjut dia bisa ke areal 1557 ini. Masih bergerak sideways. Dan kemudian healthcare masih sideways juga ya, masih naik turun di sini, areal ini. Terus sektor industri juga nggak kemana-mana, masih flat juga saya bilang rawan koreksi. Terus habis itu infrastruktur, nah ini nguji support ya. Moga-moga villa ini bisa nahan dan dia bisa rebound. Kayaknya bisa rebound lah. Ya ini kayaknya bisa oke lah. Coba kita pantau aja dah. Terus consumer non cyclicals, ya masih dalam tren naik yang bagus dan dia sedang menguji resisten. Tadi mau kena V-line dan dia turun ya. Moga-moga nanti dia bisa naik lagi. Dan ini habis Golden Cross juga sih. Selendang dan Skyline Golden Cross. Sorry. Ya, ini sih Golden Cross bener. Ini Golden Cross. Cuma masih cenderung masih jangka pendek ya. Terus habis itu sektor tekno ini yang tadi, wah lumayan di sektor tekno. Terus properti, nah ini properti ya. Jebol support dan cenderung turun. Kenapa saya ulas ini? Karena lihat dia cenderung dia udah jebol supportnya ini dan berpotensi nguji support yang paling bawahnya ini. Ini yang saya khawatirkan, makanya saya bikin video ini mengulas mengenai sektor properti ini. Dia bisa ke sini. Kalau jebol ini lagi ya dia turun lagi. Tapi nggak apa-apa. Nggak usah khawatir, manfaatkan aja. Ini berarti kesempatan untuk belanja lagi ya. Transportasi juga koreksi, tapi ini saya lihat masih koreksi sehat, berpotensi untuk rebound lagi, segera rebound lagi. Kita berharap dalam waktu dekat, karena dia masih dalam jalur tren naik. Jadi, rules-nya di saya itu simple. Selama candle ada di atas selendang, berarti cara jangka pendek itu dalam tren naik dan masih layak hold. Jadi, kalau umpamanya dia naik turun di selendang, lagi koreksi, ya manfaatin aja untuk buyout weakness. Ya, itu secara market review ya. Dia punya sektoralnya seperti itu. Jadi, jangan kaget jika IHSG menguji support dalam 1-2 hari ke depan. Ya, hari Kamis dan Jumat. Secara Senin, Selasa kemarin dia udah strong banget ya. Jadi, jaga trailing stop itu yang paling bagus. Atau kalau sudah profit ya jual dulu aja sebagian. Oke? Dan kita akan masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi dan sebelum saya masuk ke rekomendasi saya juga mau ajak Bapak Ibu kembali ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika kami upload video-video konten-konten baru Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya. Dan tentu saja jika Bapak Ibu ingin trading saham atau nabung saham
Atau mungkin sudah punya rekening dan pengen nambah lagi untuk mungkin yang itu buat nabung saham, yang ini buat trading ya. Saya bekerja sama dengan Henan Putirai dan untuk pembukaan rekening kita via online, Bapak Ibu silakan klik link di bawah ini dan jangan lupa untuk input kode salesnya dengan kode EN, Echo November. Itu kode sales dari saya. Ya, oke. Sekarang kita masuk untuk rekomendasi ya. Untuk besok rekomendasi ada apa ya? Pertama, seperti biasa saya rekomendasikan ada 5, yaitu pertama LPPF. LPPF ini menarik karena dia kemarin sudah jebol selendang, kita berpikir dia akan koreksi dalam, ternyata dia berhasil rebound. Dan hari ini dia sudah kembali naik lagi. Besok jika dia bisa naik ke atas selendang, itu berarti cukup oke. Ya, silakan cermati. Walaupun hari ini transaksi cukup rendah, hari ini terendah, transaksi volumenya rendah. Jadi kita harap dia nggak PHP, dia nggak jebol. Jadi sebaliknya ya, pantau juga jika dia jebol selendang, jebol 5.770, nah gitu ya kita kecilin lah lebih rendah lagi. Jika dia jebol 5.770, jangan beli ya, jangan beli. Berarti trading plan kita no buy ya. Jangan berarti saya rekomendasikan apapun yang saya rekomendasikan berarti valid untuk dibeli, belum tentu. Kita lihat pergerakan besok hari untuk konfirmasi. Itu harus selalu Bapak Ibu ya tahu dulu ya. Bukan berarti yang saya rekomendasi besok di HK. Wah, ya salah kayak gitu ya. Jangan, nggak boleh. Rekomendasi saya ini kan saya buat di tanggal 6 untuk perdagangan tanggal 7. Nah, waktu di tanggal 7-nya pastikan syarat-syarat buy-nya sudah terpenuhi dulu ya. Oke, itu LPPF pertama, terus itu kedua adalah Mayora. Ini juga saya cermati ya karena menjelang Idul Fitri, masuk bulan puasa, orang mulai ngepak parcel, mulai belanja-belanja untuk kebutuhan Idul Fitri untuk eh, merayakan hari raya bersama ya. Kalau Bapak Ibu ke pusat perbelanjaan, ke Dep Store, hypermart, supermarket ya, itu stok-stok kue kering, makanan kering, kalengan itu udah mulai menumpuk. Nah, itu salah satu kekuatan dari bisnis dari Mayora ini. Dan harapan saya dia bisa bangkit lewat dari selendang ini sebagai supportnya, naik ke atas areal skyline ya, ke atas skyline ini di garis 1760. Jika dia bisa mampu naik ke atas 1760 akan mempunyai impact yang bagus sama Mayora. Kenapa saya milih Mayora? Karena dia punya risk and reward-nya masih cukup bagus, dia masih cenderung upside-nya lebar dibanding support-nya yang ke bawah yang cenderung kecil. Jadi kalau memang mesti cut loss-nya juga nggak sampai terlalu dalam. Habis Mayora ada Harum. Nah, Harum ini harapan saya dia bisa menutup gap ini. Kalau dia bisa menutup gap dan naik di atas ini, dia masih bisa dalam tren naik. Dan harus pantau ketat dulu ya, karena ini komoditi pergerakannya cukup agak liar nih Harum ini. Jadi pantau ketat. Terus kemudian setelah Harum ada Adaro ya. Kembali Adaro kita rekomendasikan dari kepada Bapak Ibu. Kemarin-kemarin kita sempat rekomendasikan di tanggal 1 April ya. 1 April saya pernah rekomendasikan, nggak tahu saya rilisnya ke grup atau ke video ini juga ya. Tapi tanggal 1 April sudah saya rekomendasikan di sini. Dan profit sudah 10%-an ya. Mantap. Dan harapan saya ini lanjut ya, selanjutnya bisa naik sampai ke area 3.300 ini. Habis dari Adaro ada terakhir last but not least adalah Seger. Nah, Seger. Seger ini cakep ya, turun-turun-turun, pullback dia ketahan di skyline dan mencoba bangkit. Sama rule-nya, kalau dia bisa naik ke atas selendang, berpeluang untuk lanjut ke areal 2.300-an. Moga-moga nyampe ya, lumayan nih, 15%-an, sampai 10-15%-an. Silakan diatur strateginya. Tentu saja ini juga sama, kita nggak langsung tubruk punya. Besok kita lihat dan kita susun atur strateginya, apa yang harus kita lakukan.
money manajemennya bagaimana, dan trading plan-nya bagaimana, semua target di mana, stop loss di mana, itu harus Bapak Ibu pikirkan ya, nggak main langsung tubruk, nggak langsung HK, nggak boleh. Oke, itu rekomendasi kita untuk perdagangan esok hari. Dan seperti biasa, kita akan masuk segmen berikutnya yaitu ulasan. Dan sebelum saya masuk ulasan, ada 2 saham tambahan yang mungkin saya berikan kepada Bapak Ibu. Mungkin 4 kali ya. Pertama yaitu S Hardware. Nah, S Hardware ini menarik untuk dicermati karena sama kayak Mior, cuma dia baru koreksi dan tertahan di selendang. Ini S Hardware ini laporan keuangan juga kinclong banget, dan saat ini kalau saya lihat dia terdetek ada pola seperti cup and handle. Jadi kalau dia bisa breakout di level 1120 ini, itu akan bagus banget ya. Jadi kita tunggu dia breakout sebenarnya di S Hardware 1125 dan 1120. Nah ini, jadi di rentang ini kalau bisa breakout, ini akan cakep lah. Ya, silakan amati S Hardware. Terus itu pertama, terus kedua Telkom. Kan tadi saya sudah bilang, ada di sektor telekomunikasi kan sudah turun banget dan berpotensi rebound. Nah, infrastruktur, sorry. Dan ini adalah rajanya infrastruktur. Dan kita lihat beberapa waktu kemarin biasanya begitu kena dia terbang, begitu kena skyline dia lanjut ya. Moga-moga histori berulang dan dia bersihkan lanjut. Selain Telkom ada Same. Nah, ini juga ini kena naik, turun, kena skyline, kena V-line, bottom selendang, areal bottom selendang, dan dia harapan saya besok rebound juga nih Same ya. Terus habis itu ada Amar. Amar juga dia berhasil naik dari skyline. Harapan saya kembali bisa naik di atas selendang dan bisa lanjut lagi. Tambah posisi jika dia berhasil breakout ini, areal 440. Jika dia breakout 440, wah keren lah. Ya, moga-moga nih 414, 440. Wow, nice. Tambahin 2 lagi, tambahin lah. Ada Excel. Excel cermati, ini telekomunikasi juga ya. Menarik untuk cermati sama Friend. Nah, Friend ini punya rentang ya, kalau Bapak Ibu mau coba untuk spekulasi beli di areal 74, 72 ya. Ini areal buy. Kalau jebol 72 jual ya. Nah, 73 ding, sorry. 73, 74. Ini areal buy. Kenapa saya bilang di areal buy? Jangan tunggu sampai bawah ya. Itu bahaya malah. Berarti dia jebol support. Jadi sementara ini dulu arealnya. Nah, kalau dia bisa naik di atas 79, nah atau strateginya untuk mulai pantau, bagus syukur-syukur di atas 80. Nah, target saya moga-moga dia bisa sampai ke 88 dulu dalam waktu dekat ini. Ya, moga-moga. Moga-moga. Oke, itu rekomendasi tambahan buat Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya kita masuk ke ulasan. Coba apa nih yang bisa kita lihat ya. Oke. Pertama adalah CTRA. Ya, CTRA. Tuh ada 2 nih CTRA nih ya. Floating loss 8%. Apakah cut dulu atau tunggu naik dan sell on strength? Berhubung sudah turun berkali tapi jebol support penting terus. Oke, itu pertama. Terus nekat masih hold. Mohon sarannya sebaiknya besok average down, nurunin harga atau jual cut loss saja. Oke. Ya, CTRA sedikit sudah saya ulas tadi sebenarnya ya. Kalau kayak gini sih harusnya saya bilang kurangin muatan dulu ya, kurangin muatan dulu karena dia berpotensi lanjut turun ke sini. Berpotensi loh ya. Walaupun saya bilang moga-moga nggak sampai. Dan kalau coba ini saya tarik garis sedikit ya, kita coba lihat-lihat lah. Waduh, ya lumayan kalau dia mau turun ya ke sini ya lumayan. Jadi saya bilang kurangin muatan dulu. Tapi sini tadi volumenya buy cukup tinggi nih. Nih, ada volume buy. Moga-moga besok bisa naik. Moga-moga ya. Kita berdoa aja. Besok mantul balik kembali ke dalam V-line dan naik kembali ke atas skyline. Kita berdoa aja. Moga-moga bisa besok bisa sampai ke level 1025 ini ya. 1025 ini. Itu target terdekat saya dulu nih, 1025. Ya.
Semoga bisa sampai di sini dulu. Semoga ya. Oke, terus kemudian Arto. Waduh, Arto. Average 12987 apakah sudah di bottom dan siap serok? 12890. Best price dong. Jangan-jangan barusan beli nih. Oh, 987. Dan sekarang 12950. Hmm, saya agak mengkhawatirkan Arto karena ini loh. Kalau dia jebol ini, dia berpotensi menuju ke 12550. Kalau jebol 12550 berpotensi ke 11800. Jadi saat ini saya belum berani nangkap pisau jatuhnya Arto. Tunggu dia mulai mantul-mantul baru saya mulai nangkap. Jadi saat ini belum. Jadi jangan spekulasi dulu ya. Sabar-sabar dulu aja. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu video kita hari ini ya. Sharing saya mengenai sektor properti, lalu kemudian ada market review serta rekomendasi saham. Semoga apa yang saya bagikan, konten saya hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan kembali saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat yang baik dari konten-konten kami, jangan lupa untuk memberikan jempol. Dan tentu saja saya ajak untuk bergabung bersama Winner Stocks Indonesia. Kami membuka pelatihan secara online dan ada fasilitas-fasilitas pendukung untuk lebih mudah mempelajari apa itu technical analisa dan bagaimana trading dengan baik dan benar. Silakan ke website kami, ada di kolom deskripsi ya, atau mau tanya-tanya juga boleh, silakan hubungi kami juga lewat kolom deskripsi, ada WhatsApp dan Telegram. Sampai jumpa semuanya, jangan lupa bikin trading plan, dan happy profit, stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all. See you tomorrow.